kelompok 8 ingin mempersembahkan presentasi kami. Yang pertama adalah pengertian hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang jumlah rawinya tidak sampai pada jumlah mutawatir, tidak memenuhi syarat mutawatir, dan tidak pula sampai pada derajat mutawatir. Hal ini dinyatakan dalam kaidah ilmu hadis berikut ini. Ma la yastami'u fihi surutut tawatir. Hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir. Ada juga ulama yang berpendapat hadis ahad secara singkat, yakni hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir. Hadis selain hadis mutawatir atau hadis yang sanadnya syah dan bersambung hingga sampai kepada sumbernya atau nabi, tetapi kandungannya memberikan pengertian zani dan tidak sampai kepada qoti atau yakni. Klasifikasi hadis ahad. Hadis ahad dibagi menjadi 3. 1. Hadis masyhur, 2. hadis adis, 3. hadis gharib. Hadis masyhur. Pengertian hadis masyhur. Masyhur merupakan isim maf'ul dari kata syafroh yang secara etimologi berarti sesuatu yang jelas, diterangkan. Sedangkan menurut terminologi merupakan hadis yang diriwayatkan 3 orang perawi atau lebih di setiap tingkatan tobaqat, tapi tidak sampai tingkatan hadis mutawatir. Hadis ini dinamakan masyhur karena telah tersebar luas di kalangan masyarakat. Lawan dari masyhur adalah majhul, yaitu hadis-hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang tidak terkenal dalam kalangan ahli ilmu. Hukum hadis masyhur tergantung kepada hadis penelitian atau pemeriksaan para ulama. Sebagian hadis masyhur ada yang sahih, sebagian hasan, dan sebagian lagi ada yang dhaif. Bahkan ada yang maudhu. Namun perlu diketahui bahwa kesahihan hadis masyhur lebih kuat daripada kesahihan hadis aziz dan gharib yang hanya diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang perawi saja. Kitab-kitab hadis masyhur yang beredar di masyarakat: Al-Maqasid Al-Hasanah Fima Ishtahara Ala Al-Sinati, karya dari Asy-Syakhawi, Kashfu Al-Khafa wal Muzail Al-Inbas Fima Ishtahara min Al-Hadis Ala Al-Sinati Al-Anas, karya Al-Ajli. Hadis aziz. Pengertian hadis aziz. Kata aziz menurut etimologi jika diambil dari kata yaizu berarti sedikit, dan jika diambil dari kata yaizu berarti kuat. Adapun pengertian hadis menurut terminologi ialah hadis yang diriwayatkan oleh 2 atau lebih dalam satu tabaqatnya. Ada juga pengertian hadis ialah hadis yang diriwayatkan oleh 2 atau 3 orang rawi. Sedangkan hadis masyhur ialah hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari 3 orang rawi. Contoh hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauman ahadakum qala la yauman ahadakum hatta akuna uhibbu ilaihi min nafsihi wa walidayhi wa wildayhi wa nisa'i ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang darimu sehingga aku lebih dicintainya daripada ia mencintai dirinya sendiri, orang tuanya, anak-anaknya, dan manusia seluruhnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan dari Rasulullah oleh Anas bin Malik, kemudian diriwayatkan kepada 2 orang, yaitu Qatadah dan Abdul Aziz bin Suhaib. Dari Qatadah diriwayatkan pada 2 orang, yaitu Syu'bah dan Husain Al-Mu'allim, dan dari Abdul Husain dan Ali Abdul Aziz diriwayatkan kepada 2 orang, yaitu Abdul Waris dan Ismail bin Ulayyah. Dari keempat orang rawi ini diriwayatkan pada generasi di bawahnya yang akhirnya sampai pada Imam Bukhari dan Muslim. 3. Hadis gharib. Gharib menurut bahasa berarti jauh dari tanah air atau sukar dipahami. Sedangkan menurut istilah, hadis yang asing sebab hanya diriwayatkan oleh seorang rawi atau disebabkan oleh adanya penambahan matan dan atau sanad.
Adanya demikian disebut goreb karena keadaan asing menurut pandangan rawi yang lain, seperti orang yang jauh dari tempat tinggal. Adapun pengertian hadis goreb menurut para ahli sebagai berikut. Salah satunya ulama ahli hadis dalam hubungan ini mendefinisikan hadis goreb sebagai berikut. Wa ma yang faridu biriwayati wahida, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang menyendiri dalam riwayatnya. Macam-macam hadis goreb. 1. Goreb mutlak. Goreb mutlak adalah hadis yang menyendiri seorang perawi dalam meriwayatannya pada asal sanad. Dikategorikan sebagai mutlak apabila penyendirian itu mengenai personilnya, sekalipun penyendirian tersebut hanya terdapat dalam suatu tabaqat. 2. Goreb nisbi. Goreb nisbi adalah apabila penyendirian itu mengenai sifat-sifat atau keadaan tertentu seorang rawi. Sekian dari kelompok 8. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.